Tapi masalahnya teman-teman muslim kan juga percaya terhadap Tuhan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dan disinilah letak perbedaan kita. Shalom sahabat gereja YouTube dan kesaksian rohani. Sebelum memulai video ini, saudara tolong bantu klik tombol subscribe ya, dan klik tombol loncengnya agar ketika video baru muncul akan terupdate. Dukung channel ini untuk 1 juta subscribe dan terus memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya YouTube. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini, Wartawan Injil. Kita akan mendengarkan salah satu video yang menurut saya pasti ini sangat memberkati saudara. Jadi sebelumnya terima kasih kiranya teman-teman yang mendukung, yang mengklik subscribe dan menjadi member di gereja YouTube. Terus diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih buat dukungannya, doa para sahabat gereja YouTube yang telah mendukung gereja YouTube perkembangan channel ini, dan target kita mencapai 1 juta subscriber. Dukung kami, dukung pelayanan ini, maka jadilah bagian dari gereja YouTube. Oke, saudaraku, kali ini kita ingin menyaksikan sebuah jawaban yang sangat luar biasa dari seorang apologet, dan kita bersyukur di mana di zaman internet ini banyak sekali muncul hadir para apologet mudah memberikan jawaban kepada sebelah dan mereka memahami iman yang bertanya tentang iman kekristenan bisa dijawab. Itu kerinduan kita, banyak saudara-saudara kita yang mau terjun dan melayankan bibit-bibit baru untuk melayani Tuhan di media sosial khususnya YouTube. Jangan takut saudara. Oke, bahkan mereka yang hina iman kekristenan dan kesannya mereka mengolok-olok, mencaci maki dan menertawakan iman kekristenan, dengan munculnya para apologet Kristen ini terjawab sudah Apa yang sudah mereka bengkokkan selama ini terjawab sudah saudara. Dan menurut saya kita butuh apologet, anak-anak muda apologet yang sangat begini kalau ada. Jadi kan 1, 2, 3, main lagi makin banyak ya. Mari Bapak Ibu kita saksikan sama-sama bagaimana cuplikan berikut ini. Apakah Tuhannya orang Kristen dan Tuhannya orang Islam itu adalah Tuhan yang sama atau adalah Tuhan yang berbeda? Jawaban singkatnya adalah jelas itu adalah Tuhan yang berbeda. Jadi lagu yang bilang Tuhan memang satu, kita yang berbeda, itu enggak teologis banget. Tapi ngomong-ngomong, kenapa Tuhan kita, orang Kristen dan orang Islam, itu bisa berbeda? Pertama-tama, sebelum kita lanjut, sebenarnya Tuhannya orang Islam dan Tuhannya orang Kristen bisa saja sama kalau saja teman-teman Muslim kita hanya menyembah Tuhannya Ibrahim, Ishak, Yakub, Ismail, Daud, dan sebagainya, yaitu nabi-nabi dan tokoh-tokoh yang ada dalam perjanjian lama.
Jelas bisa saja kita menyembah Tuhan yang sama seperti orang Yahudi dan kita sebagai orang Kristen. Tapi masalahnya teman-teman Muslim kan juga percaya terhadap Tuhan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dan disinilah letak perbedaan kita. Loh, kok bisa Nabi Muhammad membawa perbedaan antara orang Kristen dan orang Islam? Bisa teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman Muslim percaya dengan Tuhan yang dibawa Nabi Muhammad, sedangkan kita orang Kristen tidak percaya dengan Tuhan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Orang-orang Muslim percaya dengan Tuhan yang dibawa Nabi Muhammad karena mereka percaya Muhammad adalah Nabi. Sedangkan kita orang Kristen nggak percaya Muhammad adalah Nabi. Meskipun kalau kita lihat ya di dalam Islam sendiri mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu dinubuatkan atau diramalkan kedatangannya oleh Yesus Kristus. Seperti yang bisa kita lihat dalam surah As-Saff ayatnya yang ke-6 di mana Allah berfirman begini. Wa idh qala Isa ibnu Maryam, dan ingatlah ketika Isa anak Maryam berkata, apa yang dikatakan Isa? Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullahi, sesungguhnya aku inilah adalah Rasulullah atau Rasul Allah, ilaikum, kepadamu, yang diutus kepadamu. Untuk apa? Untuk musaddiqal lima baina yadayya minat Taurah, untuk membenarkan terhadap apa yang ada sebelumku, yaitu Taurat. Dan perhatikan di sini apa? Wa mubasyiran birrasulin ya'ti min ba'di, dan memberikan kabar gembira dengan atau tentang seorang rasul yang akan datang setelah Isa. Ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Jadi dalam Islam percaya bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang meneruskan jalur para Nabi. Mulai dari Musa, Ibrahim, Isa, dan kemudian Muhammad. Tetapi pada faktanya, di dalam Alkitab kita, di dalam sumber-sumber sejarah Kristen, gak ada satu kata pun atau satu kalimat pun yang memuat nama Muhammad atau Ahmad. Artinya jelas, dengan tidak ada nubuatannya di dalam Alkitab, kita nggak percaya Nabi Muhammad sebagai Nabi. Dan kalau nggak percaya Nabi Muhammad sebagai Nabi, kita nggak percaya terhadap Tuhan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Disitulah letak perbedaan kita antara orang Islam dan orang Kristen. Tapi meskipun kita berbeda, bukan berarti kita harus bermusuhan. Lebih baik kita saling sayang, saling toleransi, saling bantu meskipun kita menyembah Tuhan yang berbeda, daripada kita harus bermusuhan karena cuma Tuhan kita beda. Itu bagiku sangat tidak masuk akal. Kenapa Injil itu dituliskan di dalam bahasa Yunani, padahal Yesus itu sama sekali bukan orang Yunani? Sebelum kita lanjut, sebenarnya aku ingin highlight perbedaan cara pandang dari umat Islam dan juga umat Kristen mengenai Injil itu sendiri. Islam memandang bahwa Injil adalah kitab Allah yang diturunkan dari Allah kepada nabinya, yaitu Isa alaihissalam. Contohnya kita bisa baca di dalam surah Ali Imran ayatnya yang ketiga. Dikatakan, Nazala alaikal kitaba bil haqqi, dia menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad yang mengandung kebenaran. Kemudian musaddiqal lima baina yadayhi, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dan kemudian perlu diperhatikan di sini kata Al-Quran, wa anzala taurata wal injil, dan menurunkan Taurat dan Injil. Artinya di dalam Al-Quran sendiri, di dalam Islam, Taurat dan Injil itu diturunkan dari Allah. Di mana hal tersebut adalah hal yang asing, guys. Hal yang asing di dalam kekristenan. Injil bagi orang Kristen itu seperti kata aslinya Evangelion, yang lebih merujuk kepada Al-Khabar Thayyib atau kabar baik. Itu merujuk tentang peristiwa Yesus Kristus sebagai kalimatullah datang ke bumi untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Itulah arti dari Al-Khabar Thayyib atau kabar baik dari Injil, Evangelion. Itulah perbedaan antara kita. Kalau yang satu di Islam memahami bahwa Injil adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Isa, sedangkan di dalam kekristenan Injil merupakan tulisan atau biografi mengenai Isa Al-Masih itu sendiri yang datang dari surga ke bumi untuk menyelamatkan kita. Itulah kabar baiknya. Nah, berbicara mengenai Injil, kita akan membedah kata Injil ini dari etimologinya, dari sudut pandang bahasanya. Kata Injil jelas bukan kata Ibrani, bukan kata Yunani, bukan juga bahasa Indonesia. Itu adalah kata bahasa Arab. Nah, di dalam bukunya Arthur Jeffrey, The Foreign Vocabulary of the Quran, atau dalam bahasa Arabnya Al-Kalimatul A'jamiyah fil Quranul Karim, atau kosakata bahasa asing Al-Quran, dijelaskan bahwa kata Injil itu adalah kosakata bahasa asing yang diserap ke dalam bahasa Arab. Meskipun banyak sekali orang-orang di dalam Islam maupun di luar Islam yang mencoba untuk merekonstruksi bahwa Injil merupakan
kosakata asli bahasa Arab. Contohnya, mereka menggunakan bentuk if'il dari fi'il najalah menjadi Injil, di mana hal tersebut jelas ditentang oleh beberapa ahli. Karena kata Injil itu merupakan serapan dari bahasa Aram, bahasa Aramaik, yaitu Ingilion. Nah, kata Ingilion ini sendiri merupakan serapan dari Evangelion. Ingilion, coba perhatikan ya teman-teman. Biasanya kalau bahasa Arab ingin menyerap kosakata asing, contohnya apalagi dalam bahasa Ibrani atau Aram, biasanya huruf Gimel atau huruf G-nya itu berubah menjadi J. Contohnya, Mesiha Dagala, Antikristus, jadi Masihu Dajjal. Kemudian ada Gabriel yang berubah menjadi G-nya berubah menjadi J, Jibril. Nah, sama halnya dengan Ingilion berubah menjadi Injil di dalam bahasa Arab. Nah, kata Injil ini berarti apa? Berarti kabar baik. Seperti kosakata aslinya, Evangelion, kabar baik. Dan makna aslinya adalah kabar baik tentang Yesus Kristus yang menjadi manusia, diam di antara kita untuk keselamatan kita. Nah, sekarang masuk kepada pertanyaannya. Kenapa Injil harus dituliskan di dalam bahasa Yunani? Seperti yang aku bilang tadi ya, bahwa Injil itu bukan kitab yang turun dari langit, tapi kitab yang dituliskan oleh Rasulul Masih atau Rasul-Rasul Kristus. Nah, Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini menuliskan kitab mereka di dalam apa? Di dalam bahasa Yunani. Tapi sekali lagi, kenapa bahasa Yunani? Bahasa Yunani pada saat itu teman-teman menduduki bahasa lingua franca atau bahasa internasional pada saat itu. Kalau sekarang kan bahasa Inggris. Dulu itu bahasa Yunani menduduki sebagai bahasa internasional. Nah, berhubung orang Kristen pada saat itu sudah menyebar luas di luar Israel, bahkan ada orang-orang Yahudi yang di luar Israel yang menggunakan bahasa Yunani sebagai bahasa percakapan mereka. Karena kekristenan sudah menyebar luas, akhirnya rasul-rasul Kristus ini menuliskan di dalam bahasa Yunani. Supaya apa? Supaya bisa menjangkau mereka yang tidak berbahasa Aram, tidak berbahasa Ibrani. Karena kabar baik atau al-khabar thayyib yang tadi, kabar tentang Yesus yang menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia, ini perlu disampaikan bukan cuma untuk orang Ibrani, bukan cuma untuk orang Aramaik, tetapi untuk segala bangsa. Ingat kata Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya mulai dari orang-orang yang di luar Israel, orang-orang yang di Korintus, orang-orang yang ada di Efesus yang tidak berbahasa Ibrani, itu akhirnya bisa untuk memahami tentang kabar baik dari Yesus Kristus itu sendiri. Itulah alasan kenapa Injil dituliskan di dalam bahasa Yunani, supaya bisa menjangkau banyak orang. Ini adalah dua Injil di dalam bahasa Arab. Nah, meskipun kedua Injil ini dituliskan di dalam bahasa yang sama, keduanya memiliki versi yang berbeda. Sehingga kalau kita lihat di dalam teksnya, ada sedikit perbedaan. Contohnya dalam versi yang ini, dikatakan begini. Fil bad'i kana al-kalimah, wal kalimatu kana indallah, wa kana al-kalimatullah. Hadha kana fil bad'i indallah, kullu syai'in bihi kana, wa bi ghairihi lam yakun syai'un mimma kana. Kalau di versi ini, dikatakan begini. Fil bad'i kana al-kalimah, wal kalimatu kana indallah, wa kana al-kalimatullah. Huwa fil bad'i kana indallah, bihi kana kullu syai'un, wa bi ghairihi ma kana syai'un mimma kana. Jadi kita bisa lihat ada beberapa perbedaan kata di dalamnya, sehingga membawa beberapa teman-teman muslim kita mengatakan bahwa Alkitab itu selalu direvisi, sehingga Alkitab itu palsu, tidak bisa dipercaya, dan tidak bisa diimani sebagai kitab suci. Apakah Alkitab kita, Injil kita, sudah dipalsukan karena setiap saat, setiap detik katanya, selalu saja direvisi? Nah, kalau permasalahan dari teman muslim kita adalah perevisian terjemahan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Arab yang tadi aku bacain, jelas Al-Quran juga mengalami hal yang sama. Kalau begitu, Al-Quran juga direvisi dong. Karena Al-Quran mengalami beberapa revisi di dalam terjemahannya. Contohnya saja kalau kita membaca surah An-Nisa ayat 34, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Di mana kalau kita melihat di dalam terjemahan tahun 1990, kata qawamun ini diartikan sebagai pemimpin. Kalau kita lihat pada edisi penyempurnaan 2002, kata qawamun jadi pelindung. Kalau kita lihat pada penyempurnaan 2019, kata qawamun jadi penanggung jawab. Artinya, di dalam terjemahannya sendiri selalu saja ada perbedaan dan selalu saja direvisi. Tetapi, apakah dengan penggantian arti kata qawamun itu digantikan? Tidak. Demikian juga dengan Alkitab. Terjemahan kita selalu saja pasti akan kita revisi. Kenapa?
Karena itulah tujuan dari terjemahan, supaya orang yang membaca teks aslinya bisa memahami lewat terjemahan. Dan kita tahu bersama bahwa bahasa itu adalah hal yang dinamis, artinya selalu berubah. Tahun 1990, tahun 2000, tahun 2022, bahasa Indonesianya tetap masih bahasa Indonesia, tapi gayanya pasti sudah berbeda dari masa ke masa. Oleh karena itu, kita butuh untuk merevisi terjemahannya. Tapi, apakah dengan merevisi terjemahan-terjemahan tersebut, kita memalsukan Alkitab kita? Jawabannya adalah tidak. Kita memiliki teks asli yang masih utuh, yang masih sama dari semulanya sampai sekarang. Dan jumlahnya adalah 5.366 manuskrip. Dibandingkan dengan Al-Quran, Al-Quran hanya memiliki sekitar 7 manuskrip saja. Kita memiliki 5.366 manuskrip, di mana beberapa manuskrip diantaranya hanya berjarak belasan tahun dari kematian Yesus. Kalau Al-Quran jelas berjarak sekitar beberapa puluh tahun, bahkan ratusan tahun dari kematian Nabi Muhammad. Karena kita tahu bersama bahwa Al-Quran, teks-teks Al-Quran pernah dibakar oleh Utsman. Untuk apa? Untuk menyeragamkan semua Al-Quran. Jadi yang belum tahu, teks-teks atau manuskrip-manuskrip Al-Quran yang lain itu sempat dibakar oleh Utsman untuk penyeragaman, untuk supaya Al-Quran itu seragam. Dan jelas dalam kekristenan kita tidak melakukan hal demikian, membakar kitab suci, membakar tulisan-tulisan suci, itu adalah hal yang diharamkan di dalam Yahudi dan Kristen. Tapi meskipun kita memiliki 5.366 manuskrip dan jarak yang sangat-sangat dekat dengan peristiwa, bahkan akurasinya sangat-sangat tinggi, Alkitab kita masih saja dibilang palsu. Tapi it's okay, itu kembali kepada pemikiran kita sendiri. Apakah kita mau percaya dengan bukti yang empiris, bukti sejarah yang ada, atau kita mau percaya saja apa yang dikatakan kepada kita dan imani saja. Beberapa hari yang lalu, aku diskusi bareng teman muslimku. Dia bilang begini, bro, di dalam Injilmu kan yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ada 2 Injil yang ditulis langsung oleh murid Yesus, yaitu Matius dan Yohanes. Sedangkan yang lainnya, Markus dan Lukas, tidak ditulis oleh murid Yesus yang pernah bertemu dengan Yesus secara langsung. Aku tersenyum dan ya, namanya orang juga belum belajar ya, jadi aku nggak boleh menghakimi. Jadi aku katakan ke dia begini, siapa bro yang bilang sama kamu bahwa Markus dan Lukas tidak pernah ketemu Yesus secara langsung? Kemudian dia bilang begini, loh, bukannya faktanya Markus dan Lukas nggak pernah ketemu dengan Yesus secara langsung? Aku bilang ke dia bahwa itu adalah hoax. Pada faktanya, baik Markus maupun Lukas jelas pernah bertemu dengan Tuhan Yesus secara langsung. Jawaban singkatnya adalah Markus dan Lukas jelas pernah bertemu dengan Yesus secara langsung. Yesus sendiri tidak hanya memiliki 12 murid pada saat itu. Dia juga memiliki 70 murid yang diutus dua-dua mendahuluinya. Di mana hal tersebut bisa kita lihat di dalam Alkitab, Lukas pasal 10, ayatnya yang pertama sampai ke-12. Dikatakan pada ayat pertama begini, kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua, mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Kemudian ayat yang kedua dan seterusnya berisi tentang sabda dari Kristus mengenai tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit dan selanjutnya. Tapi inti dari Lukas pasal 10 ini berkata bahwa Yesus itu punya murid yang lain selain 12 murid yang dipilihnya, yaitu 70 murid Yesus. Nah, dari ke-70 murid Yesus inilah kita bisa menemukan Markus dan Lukas. Tapi, dari mana kita bisa mengetahui hal tersebut? Kita bisa mengetahuinya dari sini. Nah, ini adalah catatan dari seorang bapak gereja namanya Hippolytus. Siapa Hippolytus? Hippolytus itu muridnya Irenaeus. Irenaeus itu muridnya Polikarpus. Dan Polikarpus itu muridnya Yohanes. Siapa Yohanes? Yohanes murid kesayangan dari Yesus Kristus. Jadi data ini sangat valid untuk digunakan. Nah, pada halaman yang ke-461 ini berisi catatan mengenai 12 murid Yesus, 12 Rasul Kristus, dan bagaimana mereka meninggal, di mana mereka menginjil, dan sebagainya. Kemudian pada halaman 462 berisi tentang siapa saja ke-70 murid Yesus yang ditunjuk oleh Yesus secara pribadi. Mari kita lihat bersama-sama. Nah, yang pertama adalah Yusuf, saudara dari Tuhan, yaitu Bishop of Jerusalem atau Uskup Yerusalem. Nah, kata Lord's Brother ini di dalam bahasa Yunaninya adalah Adelphotheos. Adelphotheos itu berasal dari kata Adelphos, artinya saudara, dan Theos artinya Allah. Kemudian yang kedua adalah Kleopas. Dia adalah Bishop of Jerusalem, dia adalah Uskup Yerusalem. Kemudian yang ketiga Matias yang menggantikan Yudas waktu itu ya. Kemudian ada Tadeus.
Ada Ananias yang membaptis Paulus, ada Stefanus yang jadi martir pertama, ada juga Filipus, ada Prokoros, ada Nikanor, ada Timon, ada Parmenas, ada Nikolaus, ada Barnabas, dan perhatikan pada nomor 14 dan 15, ada Markus sang penginjil dan Lukas sang penginjil. Jadi jelas di dalam tulisan ini mengatakan bahwa Markus dan Lukas merupakan bagian dari 70 murid Yesus yang secara langsung pernah bertemu dengan Yesus. Artinya hoax kalau ada yang bilang bahwa Markus dan Lukas tidak pernah bertemu dengan Yesus secara langsung. Nah, demikian penjelasanku. Aku harap jelas dan dapat menjawab bahwa ternyata pada faktanya Markus dan Lukas pernah bertemu dengan Yesus secara langsung. Kenapa Tuhan orang Kristen, ya jelas Tuhan Yesus Kristus, itu makan? Di dalam beberapa ayat di dalam Alkitab, kita bisa melihat catatan bahwa Yesus Kristus itu pernah makan. Bahkan bersama dengan murid-muridnya, dia memecah-mecahkan roti dan sebagainya. Di mana sangat tidak masuk akal kalau Tuhan itu perlu makan. Jadi bagaimana cara kita orang Kristen menjawab hal tersebut? Pertama-tama, kita harus menjelaskan bahwa Tuhan Yesus Kristus itu memiliki kodrat sebagai Allah yang menjadi manusia. Sekali lagi, Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Bahkan beberapa orang mengatakan bahwa Yesus itu 100% Allah dan 100% manusia. Nah, kodrat Yesus sebagai Allah yang menjadi manusia ini dijelaskan secara jelas di dalam Yohanes pasalnya yang pertama. Dalam ayatnya yang pertama dikatakan, en arche in hologos kai hologos in proston theon kai theos in hologos. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi perhatikan ya, firman itu adalah Allah. Pada ayat 14 dijelaskan tentang firman ini. Dan firman itu telah menjadi manusia atau telah menjadi daging dan diam di antara kita. Itulah yang kita kenal dengan Yesus Kristus. Sebagai firman Allah, dia adalah Allah itu sendiri. Dan sebagai firman yang menjadi manusia, Yesus jelas memiliki kodrat sebagai manusia. Nah, kalau sudah paham sampai di sini, jelas kita bisa menjelaskan pertanyaan tadi, Tuhan kok makan? Nah, sebagai firman Allah, Yesus jelas memiliki sifat-sifat sebagai Allah. Dia bisa membangkitkan orang mati, dia bisa mengampuni dosa, dia bisa melakukan hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Bahkan dia pernah mengatakan bahwa dia ada sebelum Abraham jadi, di mana itu mengindikasikan bahwa dia telah ada sebagai firman Allah, eksistensinya telah ada sebelum Abraham lahir. Bahkan orang-orang Yahudi pada saat itu ingin melempari dia dengan batu, karena pada saat itu Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Tetapi di lain sisi, jelas Yesus memiliki sifat sebagai manusia, karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Nah, sifat sebagai manusia Yesus inilah yang seringkali kita pertanyakan. Kenapa dia makan, kenapa dia tidur, kenapa dia mati, padahal bukankah dia itu Allah? Itu membuktikan bahwa dia, Yesus Kristus, itu memiliki sifat sebagai manusia. Nah, kalau aku ingin paralelkan dengan Al-Quran, Yesus Kristus itu sama dengan Al-Quran di dalam Islam. Al-Quran itu adalah buku, mushaf ya. Kita percaya bahwa firman Allah itu kekal. Tetapi firman Allah di dalam Islam menjadi buku. Ketika buku ini hancur, mushaf ini hancur, apakah itu berarti bahwa firman Allah juga ikut hancur? Jelas tidak demikian. Ketika buku mushaf ini, mushaf Al-Quran, contohnya dimakan ngengat ya, atau dimakan rayap, apakah berarti bahwa firman Allah juga ikut dimakan ngengat dan rayap? Jelas tidak. Demikian juga dengan Yesus Kristus yang adalah firman Allah yang menjadi manusia. Ketika Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia, kemanusiaannya ini bisa makan, bisa minum, bisa tidur, bahkan bisa mati. Tetapi, meskipun bisa makan, minum, dan mati, itu tidak mempengaruhi bahwa ketika Yesus makan, firman Allah juga ikut makan. Ketika Yesus mati sebagai manusia, firman Allah juga ikut mati. Nah, aku harap penjelasanku jelas buat teman-teman yang masih penasaran kenapa Yesus Kristus, kalau dia adalah Tuhan. Nah, saudaraku, yang dikasih Tuhan, para pecinta gereja YouTube, kita sudah simak sama-sama. Kita sudah lihat apa yang disampaikan pemuda ini. Sudah dengar apa sama-sama bagaimana apa jawaban seorang pemuda yang ambil bagian di dalam apologet. Listening ini sangat luar biasa ya. Jawabannya, kiranya jawaban ini diberikan oleh pemuda tersebut bisa memberkati kita semua. Dan kalau sudah diberkati, share dan bagikan video ini gitu ya. Sehingga banyak orang menemukan jalan kebenaran dan hidup di dalam Kristus, Yesus Tuhan. Jalan, ibaratnya apa ya? Jalan suratul mustaqim, hidayahnya
Tuhan melalui pribadi Yesus Kristus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Inilah hidayah yang harus diterima oleh semua orang, yaitu mendapatkan jalan ke surga. Itu sudah ada garisnya ibaratnya, saudara ya. Dan sebelum saya ini membacakan sebuah membagi sebuah firman Tuhan untuk mengingatkan kita semua bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita, umat manusia, selain di dalam nama Yesus Kristus. Nah, itu yang harus kita renungkan setiap saat, bahkan setiap kita mulai jauh dari Tuhan, mulai mundur, mulai kenal, hati-hati saudara. Setelah itu bisa masuk. Maka dari itu, kita mulai saling mengingatkan. Dan harus ingat bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang besar. Tidak ada yang lama yang bisa menyelamatkan kita umat manusia selain di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan setiap para politikus menghina iman kita, mengolok-olok iman, kita menertawakan mereka, mau olok-olok iman kita. Kita tetap ingat bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan umat manusia selain di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Video singkat ini saudara-saudara benar-benar semoga menjadi penguatan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan gereja YouTube. Saya berdoa agar saudara terus diberkati Tuhan dan terus menjadi dampak bagi banyak orang, khususnya masyarakat Indonesia. Kalau saudara tidak bisa memberkati banyak orang, berkatilah beberapa orang. Tapi kalau saudara tidak bisa memberkati beberapa orang, berkatilah satu orang saja. Tapi kalau saudara tidak bisa memberkati satu orang, ya, saudara lebih baik jangan menyusahai orang lain. Itu kata-kata motivasi maupun support pada hari ini, saudara. Terus mendukung bahwa doa dan pelayanan kami di desa-desa, di pelosok-pelosok, agar banyak jiwa-jiwa diselamatkan lagi. Terima kasih saudara, dan terima kasih juga yang sudah menjadi bagian dari member di gereja YouTube. Karena bagian dari member di gereja YouTube akan mendapatkan video-video spesial dari pelayanan kami. Itu yang tidak dipublikasi untuk umum karena menjanda free fund untuk kebenaran lebih lagi gitu ya, melayani gitu. Jadi takutnya nanti takutnya nanti video-video yang pelayanan kami ke pedesaan jadi tidak bagus dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ini bikin hanya untuk member. Jadi kalau saudara yang rindu, yang benar-benar peduli dan mau ambil bagian dari pelayanan kami, ayo jadi member gitu ya, asik. Ayo jadi member di gereja YouTube. Selain klik tombol yang Anda member, bergabung, dan di situ bergabung. Dan nanti akan mendapatkan spesial konten dari kita ya. Itu aja saudara-saudara, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.